Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, alimul ghaibi wasyahadah, la ya'zubu an ilmihi dzarrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda war rahmah. Syahadatan tunjina minal bala wa su'il khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin rahmatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis saa'ah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para dan para alim ulama, yang kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, dan selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang juga calon presiden dari Partai Gerindra. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau atas kehadiran beliau di majelis kita ini, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dalam membina Partai Gerindra diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ketulusan dan petunjuk sehingga bisa membina Partai Gerindra menjadi partai yang kuat, partai yang bermartabat, dan mengangkat nasib umat, khususnya kaum muslimin dan muslimat, amin ya rabbal alamin. Para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, puji syukur yang setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita malam ini dapat berkumpul bertemu di majelis yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, Al-hikmatul khamisah wal ishrun ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-125 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Masya'nu wujudut talab, inna masya'nu anturzaka husnal adab. Yang artinya, bukanlah suatu keadaan adanya tuntutan, hanya saja suatu keadaan itu bahwa engkau diberi adab yang baik. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-125 ini. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah laisa sya'nul ahabbu wal afdal an tatluba umura dunyaka minallah subhanahu wa ta'ala, bal sya'nul ahabbu wal afdal an tuhsinal adaba bi maulak subhanahu wa ta'ala, wa dzalika tarku talab minhu iktifaan bi ilmihi ta'ala wa ishtighalan bi dzikrihi ta'ala. Bukanlah sesuatu keadaan yang lebih dicintai, keadaan yang lebih utama, bahwa engkau meminta urusan dunia engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
bukanlah sesuatu hal yang lebih afdal bahwa kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dalam hal urusan dunia, urusan ekonomi, urusan politik, urusan keluarga, urusan usaha. Bukanlah sesuatu yang lebih disukai kalau kita minta tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi keadaan yang lebih disukai, keadaan yang lebih afdal, yang lebih mulia itu adalah bahwa engkau memperbaiki, membaguskan etika engkau, adab engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beretika, beradab yang bagus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah dengan meninggalkan meminta kepada Allah, dengan meninggalkan berdoa kepada Allah, meninggalkan menuntut kepada Allah, karena merasa cukup dengan tahunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimahullah, jadi berdoa kepada Allah itu adalah sesuatu yang baik, karena itu perintah Allah. Tetapi ada lagi sesuatu yang lebih baik daripada berdoa, dan hasilnya lebih memuaskan daripada berdoa, yaitu meninggalkan berdoa kepada Allah karena merasa cukup Allah sudah tahu keadaan kita, lalu menyibukkan diri dengan berzikir, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini untuk perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Kalau perkara yang sifatnya ukhrawi, itu kita selalu dituntut untuk berdoa kepada Allah. Perkara-perkara yang sifatnya akhirat dituntut untuk selalu mohon kepada Allah agar dimatikan dalam iman, agar ditambah kuat iman, agar dimatikan dalam husnul khatimah. Nah, itu urusan akhirat lain kisahnya. Tapi kalau urusan duniawi, yang lebih baik bagi kita adalah meninggalkan berdoa dan sudah merasa cukup. Allah tahu dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita maksud, lalu menyibukkan diri dengan berzikir, dengan mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'taitus sa'ilin. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang menyibukkan dirinya berzikir kepadaku, lalu dia tidak sempat minta kepadaku, maka aku akan beri dia lebih afdal daripada memberi orang yang minta-minta kepadaku. Nah, para muhibbin rahimahullah, kalau kita sibuk selalu memuji Allah, berzikir kepada Allah, sehingga tidak sempat lagi minta kepada Allah, Allah akan beri kita lebih baik daripada yang ia beri orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahu al-Qur'an an mas'alati a'taituhu afdala ma utis sa'ilin. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang disibukkan membaca Quran, sibuk membaca Quran, baik Yasin, baik surat Waqiah, surat Muluk, tidak sempat dia berdoa kepadaku, maka aku akan beri dia lebih baik daripada yang diberikan orang-orang yang minta kepadaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini dalil bahwa meninggalkan berdoa kepada Allah dalam hal urusan dunia, tetapi menyibukkan diri dengan zikrullah, itu lebih disukai oleh Allah
dan Allah akan memberi lebih daripada orang yang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh radhiyallahu anhum min ahli hadhihi al-manzilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau orang-orang yang berada dalam ini maqam, dalam ini kedudukan. Hina qila lahum innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sedang berkumpul. Ada utusan datang. Utusan ini menyampaikan, wahai Muhammad dan sahabat Muhammad, itu orang-orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kalian. Nah, ini pesan. Nah, pesan yang disampaikan ini justru menambah keimanan Nabi kita dan sahabat beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berzikir dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu mereka berangkat menuju tempat yang dijanjikan untuk perang, sampai di tempat itu orang-orang kafir satu pun tidak ada yang muncul karena hatinya sudah dipenuhi ketakutan kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, di situ Rasulullah dan sahabat tidak minta kepada Allah agar menang dalam perang. Rasulullah tidak minta kepada Allah agar orang kafir lari, kalah. Tetapi justru yang diucapkan Rasulullah dan sahabatnya sewaktu menerima pesan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bukan doa, bukan permintaan, tapi justru merasakan bahwa Allah cukup sebagai wakil dan Allah sebaik-baik orang yang diserahi segala perkara. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita menghadapi masalah duniawi yang sulit, yang berat, alangkah indahnya kalau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini lebih baik dari doa dan hasilnya lebih memuaskan daripada doa. Para muhibbin rahimakumullah, wa min qablih Nabiullah Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar lam yazid an qala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim, ketika beliau ditangkap oleh Namrud dan dilontarkan ke dalam api yang besar, apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Bukan ya Allah padamkan api, bukan. Bukan ya Allah selamatkan aku dari api, bukan. Yang diucapkan Ibrahim alaihissalam tidak lebih daripada ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Ibrahim selamat, tidak ada cedera sedikit jua pun. Nah, ini suatu bukti bahwa meninggalkan doa, menyibukkan diri dengan zikir lebih bermanfaat dan hasilnya lebih memuaskan. Para muhibbin rahimakumullah, wa kadza Nabiullah Yunus alaihi salam iznada bi batnil hud. Demikian pula Nabiullah Yunus alaihi salam, Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar, lalu berada dalam perut ikan. Nabi Yunus tidak minta kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari ikan ini, tidak minta itu. Nabi Yunus tidak minta, ya Allah selamatkan aku dari ini musibah, tidak minta itu. Tapi apa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ini bukan doa, ini zikir kepada Allah.
Akhirnya apa? Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan tanpa ada cedera sedikit juga pun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini pelajaran-pelajaran bagi kita bahwa memperbanyak zikir kepada Allah itu lebih utama daripada selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu baik, tapi memenuhi waktu dengan zikir lebih baik daripada berdoa itu. Para muhibbin rahimakumullah, wa in kana la budda an tad'u Allah fad'u bi ahsani adabid du'a. Jika memang harus berdoa juga kepada Allah. Berzikir ini binanya rasa kada puas nih. Kalau kada berdoa juga lawan Tuhan mah. Belum merasa cukup, Allah tuh tahu dengan keadaan belum merasa cukup. Hendak berdoa juga lawan Tuhan. Nah, jika memang demikian, maka berdoalah kepada Allah. Berdoa itu bukan dilarang. Berdoa kepada Allah dengan sebaik-baik adab berdoa, sebaik-baik aturan berdoa. Apa aturan berdoa yang baik itu? Antara lain adalah imtitsalu amri, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. La lihuzuzin nafsi, bukan berdoa itu kenapsuan. Berdoa bukan kenapsuan. Ya Allah matiakan inya, itu kenapsuan. Ya Allah kalahkan dia, itu kenapsuan. Nah, berdoalah kepada Allah dengan doa menjunjung perintah Allah. Apa doa yang menjunjung perintah Allah ini? Menggunakan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita berdoa dengan adab yang bagus, etika yang bagus, kabul doa kita, itu rahmat bagi kita. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah kenapsuan, lalu terkabul doa kita, itu istidraj minallah, lanjuran dari Allah, yang akibatnya akan menyusahkan dan penyesalan di belakang hari. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah keterangan daripada hikmah yang ke-125 ini, bahwa kita hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, baik itu baca Quran, baik itu tasbih, baik salawat kepada Nabi, baik tahlil dan lain-lainnya. Nah, itu lebih disukai Allah daripada kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, hidayah, sehingga kita bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-126. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah husnil khatimah. Ya الرجل منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما.